Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kreti Prasinta dengan NIM 2248201075. Di sini saya akan memaparkan materi kimia organik, yaitu pengantar kimia organik. Yang pertama itu ada aldehid. Aldehid atau alkanal merupakan gangguan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada dua atom hidrogen. Sifatnya itu termasuk golongan semipolar, terdapat ikatan hidrogen di dipol-dipol, dan rantainya umumnya larut air. Pada tata namanya ada formaldehid, asetaldehida etanal, propionaldehida propanal, dan lain-lain. Klasifikasinya ada alifatik, siklik, dan aromatik. Untuk kegunaannya bahan pengawet, bahan baku industri, dan industri farmasi. Selanjutnya itu ada keton. Keton atau alkanon adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada reaksi dua karbon di kedua sisi. Sifatnya itu ada golongan senyawa semipolar, ikatan hidrogen dan dipol-dipol, lalu larut dalam air. Lanjutannya yaitu tata nama rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus keton, namun rantai terpanjang berdasarkan nama akhir on. Klasifikasinya itu alifatik, siklik, dan aromatik. Kegunaannya itu pelarut, bahan baku industri, dan industri farmasi. Selanjutnya itu ada karbohidrat. Karbohidrat adalah salah satu kelompok nutrisi yang terdiri dari gula, serat, dan pati. Karbohidrat merupakan salah satu sumber utama energi bagi tubuh. Hidrat arang atau sakarida biomolekul terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Sifatnya yaitu mempunyai rasa manis, larut air, bentuk siklit, dan lain-lain. Tata namanya tidak ada tata nama khusus. Untuk klasifikasinya itu monosakarida, oligosakarida, polisakarida, aldosa, ketosa. Untuk kegunaannya itu pangan, pertanian, industri farmasi, kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya itu asam karboksilat, yaitu asam karboksilat adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil. Sifatnya itu yang pertama meningkatkan titik didih, yang kedua larut dalam air, dan yang ketiga air membentuk asam lemak. Untuk tata nama yaitu dimulai dengan asam rantai karbon terpanjang mengandung gugus karboksilat, akhiran OAT. Untuk klasifikasinya itu alifatik, siklik, aromatik. Dan untuk kegunaan itu ada untuk pangan, bahan baku industri, industri farmasi, dan pelarut. Selanjutnya itu ada lipid. Lipid adalah kelompok molekul alan yang meliputi lemak, lilian, sterol, vitamin yang larut dalam lemak. Sifatnya yaitu titik didihnya tinggi pada suhu kamar berwujud padat atau cair, larut dalam pelarut, non polar. Dan tata namanya tidak ada tata nama khusus. Untuk klasifikasinya turunan lipid, lipid sederhana, lipid kompleks, minyak, lilin, dan lemak. Untuk kegunaannya pangan, pertanian, industri farmasi, kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya ada amina. Amina adalah turunan organik dari amonia di mana satu atau lebih atom hidrogen pada nitrogen telah tergantikan oleh gugus alkil. Sifatnya yaitu basa lemah yang mengikat proton, bisa membentuk hidrogen. Amina primer memiliki bobot molekul lemah. Untuk tata namanya sendiri, gugus halogen disebutkan dulu baru alkananya. Lalu aromatik mempunyai nama spesifik. Dan klasifikasinya, amina primer mengikat satu gugus alkil, amina sekunder mengikat dua gugus alkil, begitupun dengan tersier. Untuk kegunaan, pewarna, industri minyak, industri farmasi, bahan pengawet, epoksi. Selanjutnya itu ada protein, yaitu kelompok protein biomolekul yang berukuran besar dan makromolekul yang terbentuk dari satu rantai panjang atau lebih asam amino. Sifatnya sukar larut dalam air, dapat mengalami koagulasi, dan bersifat atmosfer dan dapat mengalami kerusakan. Untuk tata nama tidak ada, dan klasifikasinya itu primer, sekunder, tersier, kuarterner, asam amino, peptida, dan protein. Kegunaannya itu pangan, pertanian, industri farmasi, kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya
Ada asam nukleat, yaitu makromolekul yang terdapat sebagai polimer yang disebut polinukleotida. Sifatnya itu keasaman, wujud, viskositas, kelarutan. Untuk tata namanya bisa dilihat seperti di tabel itu. Dan klasifikasinya ada asam deoksiribonukleat, asam ribonukleat, asam nukleat buatan. Dan untuk kegunaannya, asam nukleat memiliki fungsi untuk menyimpan, mengangkut, dan mentransmisikan informasi genetik sel. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.